makanan untuk pekerja kapal ya, luar biasa. Masih segar-segar nanas. Ini di tengah laut ya. Orang ini menuju tengah laut ya. Entah kerja apa di sana. Oke teman-teman, ini ada anggota DPR ya, dari DPR Aceh mengunjungi pelabuhan Krungkuku. Tujuannya untuk membuat regulasi ataupun kanun supaya pelabuhan kita ini di Krungkuku bebas ekspor impor mulai tahun 2023. Jadi kanunnya sudah disiapkan, tinggal diparipurnakan. Semoga berhasil. Mohon doanya dari seluruh rakyat Aceh, khususnya warga Aceh Utara, Lok Semaya, Bener Meriah, dan Takengon, Aceh Tenggara, Elus. Terima kasih. Ini Bapak Yahdi Hasan, Ketua rombongan dalam kunjungan DPRA ke Pelabuhan Krungkuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka kunjungan TNKA, Tata Niaga Komoditi Aceh, yang dipimpin langsung oleh Bapak Yahdi Hasan, anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh. Beliau berasal dari Aceh Tenggara, adapun Dapil 8. Semoga seluruh perizinan segera dimudahkan ya, dengan adanya kanun yang telah dirancang dan telah dibuat oleh DPR Aceh, kanun tata niaga ekspor impor ini melalui pelabuhan Krungkuku, Aceh Utara. Demikian. Kami kemarin sekitar 12 orang, karena di wilayah banyak yang di singgah sana. Jadi mereka menggunakan aja. Kalau sudah ada ya, siapa yang Pak Peri? Oh ya, salah. Ini kamera para manajer aja Pak ya. Ya, dua bulan kalau ini. Kami lagi ya biasa. Coba sistem dari DPR Aceh. Selamat datang Pak. Kami dari Pelindung merasa terhormat dan tersanjung atas kunjungan Bapak ke kami untuk pelabuhannya, karena setidaknya Pelindung pelabuhan yang di Lok Semar ini adalah bagian dari Aceh, Provinsi Aceh, Aceh Utara. Ini kebetulan hadir di sini dari Pak KSP. Kami undang juga karena kami ini terus terang melaksanakan operasional pelabuhan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh teman-teman dari perhubungan. Kemudian ini ada Pak Kapolri, ini manajer bisnis dan teknik yang di lapangan operasional. Kemudian Bu Milda, manajer keuangan dan umum yang terkait dengan keuangan, laporan dan rumah tangga lah, istilahnya humas dan yang terkait dengan kegiatan umum lah. Jadi memang kami sekali lagi merasa terhormat bisa Bapak berkunjung, sehingga kami juga mungkin ada yang kita sampaikan ataupun juga dari Bapak-Bapak ada arahan buat kami seperti apa berpikir nanti rencana memang sesuai dengan misi dan visi dan misi Pelindung dalam ini Pelindung Group. Ini adalah salah satunya adalah meningkatkan atau menjalankan proses logistik melalui pelabuhan laut. Tapi bukan salam dari Tuhan Besar Muhammad SAW yang kami hormati para pimpinan Pelindung yang ada di Lok Semanggi, juga Bapak dari Perhubungan, staf-staf. Perkenalkan Pak, saya Yahdi Hasan, Ketua Pansus TNKA Tata Niaga Komoditi Aceh dari Partai Aceh. Hadir juga di sini bersama kami tadi ini Wakil Ketua Pansus Pak Kapolri Putra daerah di sini, beliau dari Demokrat. Ini saya perkenalkan juga senior kami Pak Makam dari Partai P3, juga anggota Tata Niaga Komoditi Aceh dari DPR Aceh. Samping beliau ini ada Pak Nurhadi, beliau adalah ahli kami di waktu pembuatan kanun Tata Niaga.
dari peserta ibu dan staf yang hadir. Salah satu target kami adalah pelabuhan Gunung Kukuh. Nah, pada tahun kedua 2022 ini dilanjutkan karena waktu itu kemarin tidak cukup untuk cara yang tentunya kita banyak berdiskusi dengan Bapak selaku orang Pelindo yang mempunyai otoritas di bidang pelabuhan dan juga pengusaha. Barusan juga tadi kami ketemu dengan salah satu pengusaha yang ada di lokal di Kota Semawe dan sangat bermanfaat sekali kanun ini dilahirkan semuanya. Begitu juga kami sudah kunjungan juga Pak ke Menteri Perhubungan. Sudah kami juga didapatkan restu dari mereka. Bahkan awal di Desember kemarin 2022 kami juga melakukan kunjungan ke Menteri Dalam Negeri di bidang Biro Hukum. Bahkan pemerintah pusat juga sangat mendukung sekali bahwa lahirnya kanun ini ada di Aceh. Nah, itu harapan kami, target kami. Ada beberapa pelabuhan di sini di Aceh, salah satunya pelabuhan itu ada di Geltuko. Kita pernah, saya juga pernah mendengar bahwa dulu Geltuko ini adalah petrodolar, Pak ya, Aceh Utara. Dan Geltuko ini sangat luar biasa dulu, Pak. Nah, kami ingin mengembalikan semangat ini kembali. Artinya Aceh punya komoditi unggulan. Ada kopi, ada CPO sawit, ada palawija, ada ikan, dan macam-macam lainnya. Nah, selama ini semua keluar tidak melalui pelabuhan Aceh. Kami ini akan menginginkan. Nah, juga kami ingatkan juga bahwa karena pelabuhan ini adalah di bawah Pelindo semuanya, kami juga ingin kerjasama dengan Pelindo. Artinya sama-sama kita. Dan di kami ini juga sudah nanti dijelaskan bahwa diberikan waktu 2 tahun untuk menyiapkan segala keperluan untuk diadakannya ekspor dari pelabuhan Aceh. Nah, inilah tujuan kami kemarin Pak. Di samping sebelum diparipurnakan juga kami melihat kondisi daripada pelabuhan Gunung Kukuh. Mungkin juga nanti tolong dampingi kami untuk melihat pelabuhan. Kira-kira pelabuhan ini apa saja yang kami butuhkan untuk melengkapi daripada kami. Juga nanti kami bisa memberikan masukan kepada pemerintah Aceh pada khususnya. Dan juga mungkin nanti dalam hubungan juga nanti kira-kira apa yang bisa nanti diberikan kepada kami. Karena muatannya ini sudah muatan dalam perkanun ini sudah mendapat restu daripada DPR daripada Menteri Dalam Negeri hingga kami untuk memparipurnakan. Jadi sebelum masuk ke sana mungkin ada catatan yang bisa kami bawa ke sana. Saya pikir itu kata pembuka dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak atas sambutannya, atas tempat waktu dan diberikan kepada kami. Mungkin dalam hal ini kadang ada teman-teman untuk menyampaikan kira-kira. Yang saya tahu perencanaan itu pernah jalan. Nah, apakah sudah perencanaan itu masih tetap ada itu, atau memang sudah direvisi sehingga tidak ada lagi dalam katakanlah dalam 5-10 tahun ke depan rencana pengembangan. Rencana pengembangan ini kan berkaitan dengan investasi, jadi cerita investasi perusahaan pasti sudah ada perencanaannya apa nilai investasi yang akan diinvestkan oleh Pelindo di Pelabuhan Pelabuhan Aceh dalam 5-10 tahun ke depan, atau apakah sudah direvisi atau seperti apa? Dan apakah ada nggak di istilahnya usaha upaya-upaya promosi yang dilakukan oleh Pelindo khusus di Semawe ini untuk membuat pengusaha-pengusaha kita lebih tertarik mengirimkan barang lewat laut daripada darat. Karena kan kalau cerita Pelindo semakin banyak kemudian para pengusaha menggunakan jasa pelabuhan dan menggunakan jalur darat, semakin untung. Ada nggak upaya dari Pelindo sendiri untuk melakukan promosi-promosi itu? Karena yang namanya usaha kalau nggak kita promosikan kan biasanya orang nggak tertarik kan? Fasilitas-fasilitas yang kita permudah misalkan untuk para baik para pengusaha sini atau pengusaha jasa angkutnya. Apa ini pernah nggak dilakukan upaya-upaya promosi terhadap pengusaha-pengusaha jasa angkut sehingga mereka tertarik karena membuka jalur mereka mau membuka jalur ini kan? Atau kalau ada dalam biasanya juga dalam promosi ada tawaran-tawaran insentif, misalkan pengurangan biaya karena dia baru buka jalur gitu kan, ada nggak program-program seperti itu yang dibuat oleh
ini kan berkaitan dengan upaya kami menjalankan ini. Ketika kami di jalan, kemudian kita harapkan semua para pengusaha akan menjadi fokus kepada pelabuhan. Kalau operator pelabuhannya sendiri kemudian tidak sejalan dengan aturan ini tentunya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan ini. Jadi akan ada penolakan dengan berbagai macam alasan yang tentunya tidak membuat prospek bisnis menjadi bagus. Karena pengusaha kita orientasinya yang mungkin juga untuk kalau kita pemerintah kita membuat regulasi supaya multiple efeknya lebih terasa, bukan hanya keuntungan semata dalam satu pihak. Satu sisi mewajibkan pelabuhan sebagai usaha logistik yang ada di Aceh itu akan mematikan juga usaha logistik darat. Tapi secara multiple efek sudah kita pertimbangkan akan lebih menguntungkan bagi masyarakat apabila pelabuhan yang kita hidupkan gagal. Nah, tapi ini nggak akan jalan apabila operator dan juga status regulator yang ada di pelabuhan ini tidak sejalan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ketua dan anggota Madani yang telah sisanya 2 tahun ke depan. Semoga perekonomian Aceh meningkat dan juga bisa membuka peluang tenaga kerja dan juga ekonomi-ekonomi yang lainnya juga tergerak melalui pelabuhan ini. Karena kita tahu bahwa dengan adanya aktivitas di pelabuhan Kukuh, saya pikir ada sekitar 10 kabupaten akan tergerak ekonomi dari pelabuhan Kukuh ini. Di mana Kukuh ini sangat potensial tempatnya, sangat strategis. Di sini dekat dengan Aceh Tengah, Banda Muria, bahkan dari Nusa Tenggara juga sangat dekat di daerah ini. Saya pikir ini mungkin pertanyaan dari kami juga, mungkin silakan kepada mungkin silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menjadi aneh sekarang Pelindo itu merencanakan rugi, berarti dia nggak punya rencana investasi untuk pelabuhannya. Tapi kenapa nggak ada kebijakan dari Pelindo untuk melepas saja? Kembali daripada kan ini kan Kembalikan ke Aceh. ini cerita usaha. Menjadi aneh sebuah lembaga yang cari usaha cari untung itu perencanaannya rugi. Kenapa nggak dilepas saja? Jadi perhitungannya ini karena kondisi daripada arus keluar masuk barang dan kapal. Jadi perhitungannya dari situ. Jadi karena kunjungan kapal itu tidak ada, kemudian barang juga nggak ada, akhirnya kan melihat ke pendapatan profit yang diterima kan tidak ada. Nah, ini kenapa Pelindo nggak mau lepas saja pelabuhan di contoh keluar rencana keluar gitu. Kan bisnis kan gitu deh. Kalau memang terlalu banyak rugi kan kita harus pangkas. Yang pangkas yang paling ini ya unit usahanya memang kita serahkan aja Kenapa nggak mau diserahkan? Karena beberapa kali kami minta pelabuhan ini alasannya dulu makanya tadi juga ada rencana investasi di 5-10 tahun ke depan kami akan cari investor itu Pelindo bukan untuk usaha ya, untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan. Tapi kita lihat sampai hari ini nggak ada. Gitu. Kita minta lepas sih nggak mau. Alasan yang nggak mau lepasnya kenapa? Gitu? Kalau itu saya nggak bisa. Karena gini Pak, dulu pernah keuntungan dari Aceh diambil di Polres itu kan 8 miliar. Lagi yang dikembalikan ke Aceh hanya 2 miliar. Berarti untung baru rugi dulu di tahun 2000-an itu sebelum tsunami. Sebelum tsunami. Jadi kalau hari ini Bapak bilang perencanaan rugi, jadi aneh kalau bagi kami. Nah, karena kami perhitungan perencanaan dari rencana kami itu perhitungan itu kan berdasarkan dari kunjungan kapal yang sebelumnya, Pak. Karena kunjungan kapal sangat tergantung kepada manajemen yang kita perlihatkan kepada masyarakat di rumah ini. Kita mau dengar Bapak, selama dalam tahun 2022, apa aktivitas pelabuhan ini Bapak Kukuh? Jadi tahun 2022 ini ternyata dengan adanya kegiatan
apa itu? Sorbes. Jadi masih bisa kita menutupi kerugian itu. Apa namanya? Sorbes. Bukan bagus itu. Sorbes sama Kegiatan apa? kegiatan apa Pak? Apa namanya di lepas pantai pencarian minyak. Oh, semacam bencana gas. Ini kapal-kapal apa Pak? Kapal umum yang masih mau bahasa. Ini apa? Mereka semen Pak. Turah. Semen. Jadi dermaga kita dari sini sampai ke sana Pak. 267 meter. Ini dermaga. Ini dermaga Kelilu. Ya Kelilu. Nah sana. Di sebelah sana orang sana Pak. Tim punya. Dulu dari sana tim 2. Jadi kalau mereka mau bongkar muat di sana. Enggak, mereka kan khusus barang dia Pak. Apa namanya? Mereka pupuk atau apa namanya? Amonia. Ya, nggak ada kerjasama dengan ini, nggak ada. Jadi kalau kapalnya masuk ke sana, tunda kita sama pandu dari kita. Nah, habis itu tambatnya kita 30% Pak. Oh gitu. Ya, ada Pak. Oke, kalian sana aja Pak. Saya ingin merangkai. Ya, kita kan udah kerja sama kita. Enggak ya. Sebenarnya kalau ini kan di tengah sana. Dari sini mau dibawa Pak. Iya. Iya, sewa jangka. Betul, ini yang tadi ya, Pak pencari tadi. Iya, termasuk Pak, salah satunya. Jadi kantornya Pak. Iya, mereka sewa juga. Iya, itu kan berkarya. Eksplorasi Pak. Kadang nanti berhasil, lanjut. Kalau nggak berhasil ya, dan angkat lagi. Makanan untuk pekerja kapal ya, luar biasa. Masih segar-segar nanas. Ini ke tengah laut ya. Orang ini menuju tengah laut ya. Entah kerja apa di sana. Oke teman-teman, ini ada anggota DPR ya, dari DPR Aceh mengunjungi pelabuhan Krungkuku. Tujuannya untuk membuat regulasi ataupun kanun supaya pelabuhan kita ini di Krungkuku bebas ekspor impor mulai tahun 2023. Jadi kanunnya sudah disiapkan, tinggal diparipurnakan. Semoga berhasil. Mohon doanya dari seluruh rakyat Aceh, khususnya warga Aceh Utara, Lok Semaya, Bener Meriah, dan Takengon, Aceh Tenggara, Elus. Terima kasih. Ini Bapak Yahdi Hasan, Ketua rombongan dalam kunjungan DPRA ke Pelabuhan Krungkuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka kunjungan TNKA, Tata Niaga Komoditi Aceh, yang dipimpin langsung oleh Bapak Yahdi Hasan, anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh. Beliau berasal dari Aceh Tenggara, adapun Dapil 8. Semoga seluruh perizinan segera dimudahkan ya, dengan adanya kanun yang telah dirancang dan telah dibuat oleh DPR Aceh, kanun tata niaga ekspor impor ini melalui pelabuhan Krungkuku Aceh Utara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.